Perkenalkan, nama saya Tresya Sari Putra dengan NPM A1M021032 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika yang berjudul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. Yang ketujuh, menghubungkan hasil percobaan viskositas dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita menggunakan air sebanyak 500 ml. Yang kedua, kita menggunakan sabun pencuci piring sebanyak 500 ml. Yang ketiga, kita menggunakan minyak goreng sebanyak 500 ml. Dan yang keempat, kita menggunakan botol plastik sebesar 600 ml. Yang kelima, kita menggunakan kelereng. Yang keenam, kita menggunakan cutter. Dan yang ketujuh, kita menggunakan stopwatch atau handphone. Yang kedelapan, kita menggunakan benang. Yang kesembilan, kita menggunakan penggaris. Dan yang kesepuluh, kita menggunakan timbangan. Yang pertama, kita timbang kelereng untuk kita mengetahui massa dari kelereng tersebut. Massa dari kelereng yaitu 5 gram. Kelereng kedua juga memiliki massa 5 gram. Kelereng ketiga juga memiliki massa 5 gram. Langkah selanjutnya, kita ambil benang dan kita ikat pada kelereng untuk mengetahui diameter pada kelereng. Pada jari-jari kelereng. Lalu kita ukur menggunakan penggaris. Lalu kita catat hasilnya. Setelah itu, kita ambil botol kosong, lalu kita isi dengan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, kita ukur panjang dari air. Lalu kita sisakan 1 cm dari atas air. Lalu kita potong menggunakan cutter. Setelah itu kita panjang ketinggian dari botol. Lalu kita timbang botol yang kosong. Lalu kita catat hasilnya. Lalu kita masukkan cairan sabun pencuci piring ke dalam botol. Untuk selanjutnya, kita isi dengan menggunakan minyak goreng.
minyak, dan sabun. Pertama kita siram air. Ya, kita tulis hasilnya. Yang kedua, kita menimbang minyak. Kita tulis hasilnya. Setelah itu, kita timbang sabun. Kita tulis hasilnya. Langkah selanjutnya, kita timbang minyak, air, dan sabun. Sekarang kita menimbang ketinggian dari minyak. Yang tertinggi kita ukur ketinggian dari sabun. Setelah itu, sekarang kita ambil kelereng, lalu kita masukkan ke dalam botol yang berisikan air. Pada saat kita memasukkan kelereng, kita harus secara bersamaan menghidupkan stopwatch. Dan pada saat kelereng telah sampai ke permukaan botol, maka kita harus secara bersamaan mematikan stopwatch. Kita catat hasilnya, yaitu 0,28 sekon. Kita mengambil kelereng pada air, tapi jangan sampai airnya keluar. Kita mendapat hasil 0,31. Dua, tiga, ya. Kita mendapatkan hasil 0,33 sekon. Pada percobaan selanjutnya kita menggunakan minyak goreng. Kita dapat melakukan percobaan ini secara berulang sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga, tiga. Kita mendapatkan hasil 0,48 sekon. Dua, tiga, ya. Kita mendapatkan hasil 0,53 sekon. Kita mendapatkan hasil 0,48 skor. Pada percobaan selanjutnya, kita menggunakan sabun pencuci piring. Kita dapat melakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk melengkapi tabel 8.3. Kita mendapatkan hasil 1,28 skor.
like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me. Pembahasan. Adapun hipotesis dari percobaan vikositas ini yaitu semakin kental suatu zat, cair, atau fluida, maka semakin lambat kecepatan bola yang jatuh ke dalamnya. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan pada masalah sehari-hari, dan hanya untuk fluida. Viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, makin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir dan mungkin dapat dipikir sebagai pengukuran dari pergeseran fluida. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, suhu, konsentrasi, larutan, dan massa jenis zat cair. Pada percobaan kali ini, untuk mendapatkan viskositas atau kekentalan zat cair digunakan kelereng. Kelereng ini dimasukkan ke dalam botol yang berisikan fluida yaitu berupa air, minyak goreng, dan sabun. Cuci piring. Setelah dimasukkan kelereng, kemudian botol yang berisikan fluida, maka didapatkan tinggi yaitu 0,15 pada air, 0,15 m pada minyak, dan 0,15 pada sabun pencuci piring. Pada tabel hasil pengamatan dapat kita amati bahwa sabun cuci piring memiliki massa yang lebih besar daripada air dan minyak goreng, sehingga didapatkan massa jenis sabun cuci piring juga lebih besar. Hal ini berarti dari ketiga percobaan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang lebih besar adalah sabun cuci piring. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semakin kental fluida yang digunakan, maka kecepatan bola yang dijatuhkan ke dalamnya semakin lambat. Pada percobaan, dapat kita ketahui bahwa semakin kental fluida, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan dapat dilihat pada literatur yaitu pengaruh kekentalan cairan terhadap waktu jatuh benda menggunakan Falling Ball Method, di mana semakin tinggi nilai kekentalan suatu cairan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bola jatuh semakin besar juga. Semakin banyak bola yang dijatuhkan, maka semakin banyak gesekan yang terjadi, sehingga suhu cairan menjadi semakin tinggi dan kecepatan jatuh bola semakin besar, dan nilai viskositas cairan semakin rendah. Adapun besaran yang mempengaruhi viskositas dapat diketahui yaitu tekanan, temperatur, diameter, dan massa molekul. Kekentalan fluida. Gaya gesek antara permukaan benda pada bergerak benda tersebut terdapat fluidanya. Hambatan gerakan benda di dalam fluida ditimbang akibat adanya gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan dengan bagian fluida di sebelahnya, yang mana gaya yang dialami benda dan fluida akan semakin besar jika fluida tersebut memiliki kekentalan yang besar juga. Artinya, gaya yang dialami benda berbanding lurus dengan kekentalan fluida. Dapat disimpulkan, viskositas adalah suatu cara untuk dapat menyatakan beberapa daya tahan dari aliran yang diberikan tahanan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antara bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lain. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya konsek di dalam zat cair. Adapun rumus untuk mencari koefisien viskositas adalah
N sama dengan 2R kuadrat kali G kali T dalam kurung rho dikurang rho V per 9 per S. Sekian hasil dari percobaan yang dapat saya lakukan. Jika ada kata-kata yang kurang atau pemahaman saya yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.